Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian, baik yang di dalam gedung gereja maupun yang di rumah yang mengikuti live streaming di kanal YouTube HKBP Karnolong. Tuhan memberkati kita sekalian. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang baru pertama datang beribadah bergabung dengan kami di gereja ini, kami ucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kami sambut dengan hangat dalam sukacita dan ucapan syukur. Kita bernyanyi dari BNH nomor 810 ayat 1 dan 2, Damai Sejahtera Bagimu. Saudara-saudara, warta jemaat minggu ini bisa di-scan di QR Code yang tersedia di setiap bangku di tempat ibadah. Berharap selama ibadah tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua dalam satu kasih, dalam satu iman, sebagai keluarga kerajaan Allah. Pada Minggu Trinitatis atau Tritunggal ini, topik Minggu Allah mengutus anaknya dan mengaruniakan rohnya atas kebesaran kasih Allah. Mari kita muliakan Dia dengan menyanyi BNH nomor 757 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa
Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada minggu ini ialah dari Markus 10 ayat 43 sampai ayat 45. Demikian perintahnya, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. remuk redam,
disalib pada bukit Kalvari. Pembacaan firman Tuhan, epistel pengantar khotbah diambil dari Ayub 38 ayat 1 sampai ayat 11. Marilah kita baca responsorium. Saya mulai dari ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantap, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah epistel buat kita hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dan melakukannya. Amin. Marilah kita semua mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama dengan semua orang seiman dengan kita di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, dibawa penderitaan ke Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita dengarkan Warta Jemaat HKBP Kernolong, Minggu ketiga setelah Trinitatis, 20 Juni 2021. Warta Jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group Week atau dengan melakukan scanning pada QR Code yang tersedia di hadapan kita. Beberapa warta yang utama adalah sebagai berikut. 1. Hari ini Minggu 20 Juni 2021 adalah minggu ketiga setelah Trinitatis dengan topik minggu Pakobasion Nagok Holong atau pelayanan yang penuh kasih. Ibadah dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu peserta ibadah wajib memakai masker, mencuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, serta menjaga jarak. Berumur minimum 20 tahun dan maksimum 60 tahun. Berbadan sehat, tidak sedang sakit, tidak sedang hamil. Peserta ibadah masing-masing maksimum adalah 150 orang per ibadah. Disinfektasi ruang ibadah telah dilaksanakan oleh gugus tugas sebelum ibadah dimulai. Pada mulai Minggu 27 Juni 2021 yang akan datang, ibadah minggu akan dilaksanakan 3 kali, yaitu pukul 7 pagi berbahasa Indonesia, 9.30 berbahasa Batak, dan live streaming pukul 17 berbahasa Indonesia. Penambahan frekuensi ibadah minggu menjadi 3 kali dimaksudkan sebagai pembatasan jumlah peserta yang maksimum 150 orang per ibadah. Jika peserta ibadah sudah mulai mencapai 150 orang, maka warga jemaat disarankan untuk mengikuti ibadah berikutnya dan pintu gereja akan ditutup. Dihimbau kepada kita semua, selesai ibadah, jemaat diharapkan segera meninggalkan ruang ibadah dan tidak berkumpul lebih dari 5 orang. Kedua, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, gereja kita akan melaksanakan 2 acara penting, yaitu pada ibadah jam 7, acara Pangojak Konon atau pelantikan Inang Bibelfro Juliani Boru Tari Horan. Dan pada ibadah jam 9.30, acara Purna Bakti bagi Amang Sintua Raston Pasaribu. Kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop khusus sebagai penghargaan dan tanda kasih atas pelayanan beliau selama 11 tahun 1 bulan di Gereja HKBP Kernolong dan di Week 1. Setelah acara Purna Bakti akan dilanjutkan dengan acara Ramah Tamah yang merupakan gabungan antara Purna Bakti Inang Suster Marintan Lambok Sondang Silalahi Boru Sitohang, Amang Sintua Raston Pasaribu, dan Pangojak Konon atau pelantikan Inang Bibelfro Juliani Boru Tarihoran. Pertangyangan week gabungan seperti biasa dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu. Pada hari Selasa 22 Juni dilakukan pukul 19 di ruang serbaguna dengan protokol kesehatan. Pada pertangyangan Selasa ini akan dilayankan ibadah penghiburan kepada keluarga dari 13 orang warga jemaat yang meninggal dunia dalam tahun gerejawi 2020
sampai dengan 2021 hingga hari ini. Hari Rabu tanggal 23 Juni pukul 19, pertandingan WIK dilaksanakan secara virtual via Zoom di rumah jemaat. Pada pertandingan hari Rabu ini akan dilayankan ibadah penghiburan secara virtual via Zoom kepada keluarga warga jemaat yang tidak dapat menghadiri ibadah penghiburan secara tatap muka pada hari Selasa. Diharapkan agar segenap warga jemaat mengikuti dan menghadiri pada hari Selasa. Pembekalan calon pelayan dan pelayan HKBP. Kantor Pusat HKBP melalui Departemen Koinonia dan Biro Pembinaan akan melaksanakan pembekalan calon pelayan dan pelayan HKBP pada hari Senin 28 Juni 2021 pukul 8 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Raja Pontas Lumban Tobing, PR Raja Tarutung, dengan topik Transformasi Digital HKBP, narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaan dilakukan secara semi-virtual. Acara ini akan diikuti Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan STH. Gerakan Rp1.000 per hari untuk menopang dana pensiun HKBP. Marilah kita dengan sukacita tetap berkontribusi dalam gerakan Rp1.000 per hari untuk menopang dana pensiun HKBP dengan mengisi kotak persembahan yang ada di pintu gereja. Yang berikutnya, warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit dan baik di rumah sakit maupun di rumah. Pada minggu ini totalnya ada 44 orang, 17 orang dirawat di rumah sakit dan 27 orang dirawat di rumah. 17 jemaat yang dirawat di rumah sakit adalah anggota WIK 1, 1 orang, WIK 2, 3 orang, WIK 3, 2 orang, WIK 6, 4 orang, WIK 7, 6 orang, WIK 8, 1 orang. Warta tambahan, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 19 Juni 2021 pukul 21 WIB di Rumah Sakit Sin Carolus, Hasurungan Christian Siregar, anak sekolah minggu, umur 7 tahun 2 bulan 9 hari, putra kedua keluarga Amang Hendrik Ojahan Siregar, Inang Dumasari Boru Silitonga, warga jemaat WIK 7, Tanah Tinggi, Tangsi, Penggorengan, beralamat di Jalan Cempaka Raya, Gang Haji Munasir 3, RT 3 RW 2, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah keluarga dan akan dikebumikan hari ini di TPU Semper. Kiranya Tuhan mengaruniakan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggal. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Dan bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 726 ayat 2. Dari kegelapan kepada terang,
segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, baik yang ada di gedung gereja kita ini sekarang, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang ada mengikuti live streaming di rumah ataupun mungkin di tempat lain. Tuhan menyertai kita dan saya mau sampaikan salam untuk kita semua. Horas. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan dan sekaligus yang mau kita lakukan tentunya di dalam kehidupan kita adalah yang tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua, pasal ke Jemaat Korintus, pasalnya yang ke-6 dari ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermulik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, saya membaca dari satu buku yang sangat populer di sampul luarnya yang berkaitan dengan topik minggu ini, melayani dengan sepenuh hati. Berkaitan dengan itu, dalam buku itu dituliskan seperti ini. Alkitab tidak menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang berjaya atau berkuasa, melainkan sebagai Tuhan yang melayani dan menghamba. Yesus adalah diakonos atau pelayan, bahkan doulos atau budak. Jiwa Kristus adalah melayani dan menghamba. Itulah juga jiwa Kristiani pada pengikutnya. Orang yang mau berjalan di belakang Yesus adalah orang yang rela melayani dan menghamba. Dalam buku Selamat
melayani. Saudara-saudaraku, kalau demikian dikatakan, tentunya perhatian kita tidak boleh tanggung-tanggung atau setengah hati, apalagi tidak sama sekali terhadap pelayanan. Sebab disebutkan tadi, jiwa Kristus adalah melayani dan menghamba. Tentu sebagai murid-murid, sebagai pengikut Kristus, dan tentunya kita semua, kita ini adalah orang-orang yang setia mengikut Kristus. Buktinya saudara-saudara, kita tetap mau berkumpul bersama, mendengar firman-Nya, mau untuk bersekutu walaupun dengan segala pembatasan-pembatasan, supaya kita bersama-sama mendengar firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, tentunya sebagai murid-murid yang mengikut Dia, sebagai murid-murid yang mau setia dan mau mengikut Dia, melayani dan menghamba, tentu kita mau untuk memahami lebih dalam lagi apa sesungguhnya yang Tuhan maksudkan, atau setidaknya dengan frasa tadi, melayani dan menghamba, agar kita melakukannya semakin baik. Semakin baik saudaraku, karena kita sudah melakukan tentunya. Tetapi dengan mendengar, menyimak dengan baik dari firman-Nya, muridnya yang sekarang, kita sekarang, mau memahami lebih dalam lagi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan melayani dan menghamba itu. Saudaraku, ini tentunya kita sudah paham semuanya. Umumnya disebutkan ada 4 kata untuk menyebutkan kata melayani dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru. Kita tahu kata diakoneo, kita tahu kata duleo, kita tahu kata letergeo, atau juga dengan kata latroio. Semuanya ini berkaitan dengan pelayanan. Tetapi saudaraku, dari 4 kata itu tentunya ada makna khusus yang mau disebutkan. Diakoneo itu adalah yang biasa dilakukan seperti yang Yesus lakukan, untuk melayani orang, untuk melayani manusia, untuk berbuat sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ketika ada yang berduka, ketika ada yang miskin, ketika ada seperti yang Yesus katakan, saudara-saudaranya yang kecil berbuat kepada orang seperti itu. Itulah yang disebut dengan diakoneo. Dan dari situlah saudara-saudaraku, tentunya kita akrab dengan kata diaken. Ini untuk pria, dan diakones untuk perempuan. Dan salah satu di sini di HKBP menjadi jabatan gerejawi atau tohonan. Ya, jemaat yang lain mengenal diaken, tapi HKBP mengenal diakones. Ya, jadi ini kayaknya udah jadi spesifik untuk perempuan ini. Jangan nanti ada laki-laki mau jadi diakones ya. Iya, melayani sih boleh. Ya, diaken boleh, tapi tidak punya jabatan gerejawi, tapi pelayanannya tentu boleh. Saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, diakoneo, pelayanan di mana Dia mau datang memberi, mau datang benar-benar untuk hadir bersama, untuk mau menolong bersama. Dan disitulah juga akrabnya dengan kata duleo. Duleo itu adalah seperti hamba. Saudara-saudara, tentunya kita bersyukur di Indonesia dan terutama kita di daerah Jawa. Jawa itu dekat dengan keraton. Pernah mungkin saudara-saudara ke keraton, atau setidaknya kita baca di dalam keraton itu ada satu, saya kurang tahu apa jabatan, tapi sepertinya itu adalah bagian daripada pelayanan yang disebut dengan abdi dalam. Saya pernah tanya
berapalah gaji abdi dalam? Dia bilang waktu itu, ini tahun 70-an saya di Jawa, nanya, mana ada gaji kami katanya. Tapi ada juga kadang-kadang dikasih waktu itu kalau nggak salah masih sekitar 10.000. Untuk apa? Nggak tahulah katanya. 10.000 diberikan 1 bulan. Saya yakin ini tahun 70-an memang. Itu tidak begitu banyak dibanding dengan pengabdiannya. Karena dia mengabdi sepenuhnya. Dan dia tidak memperhitungkan itu sebenarnya. Seperti itulah Duleo menghamba bukan karena mengharap sesuatu. Duleo itu melakukan karena merasa itu harus kulakukan. Karena dengan melakukan itu aku sudah benar-benar sebagaimana aku diinginkan oleh Tuhan yang ku sembah, Tuhan yang ku puji. Yesus juga sebagai inkarnasi daripada Allah, Allah yang mau menghamba, Allah yang mau menjadi manusia, Allah yang mau menjadi seperti kita dan menyelamatkan kita, menghidupkan kita. Dan itu esensinya saudara-saudara, perlakuan yang membuat orang hidup, memperlakukan orang menjadi meningkat atau membuat orang menjadi lebih baik lagi. Dua kata ini berkaitan saudara-saudara tadi, melayani dan menghamba. Itu yang dilakoni, itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan itu yang menjadi teladan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan tentunya untuk kita saudara-saudaraku sekalian. Ada 2 kata lagi tapi waktunya bukan di sini, mungkin kita harus sampaikan, yaitu liturgeo berkaitan dengan liturgos dan latureo itu biasanya untuk pelayan-pelayan umum saudara-saudaraku. Tapi dari 2 kata tadi kita mau terus lanjut memahami melayani dan menghamba. Saudaraku, apa dasar kita melayani? Tentu mudah, jawabannya adalah karena Yesus Tuhan kita demikian melayani. Dan terutama melayani kita loh. Jadi bagus sekali itu nyanyian, melayani lebih sungguh. Lalu apa lanjutannya Bapak Ibu Saudara? Siapa yang lebih dulu melayani kita? Karena dia sudah lebih dulu melayani kita, maka kita melayani lebih sungguh saudara-saudara. Karena Tuhan sudah melayani, maka itulah yang menjadi dasar bagi setiap orang pengikut Kristus untuk melayani dan tidak boleh sebenarnya mengingkarinya. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah diberi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, saudara-saudaraku, karunia itu. Di ayat yang pertama tadi kalau kita kembali membacanya saudara-saudara, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah itu. Kasih karunia itu adalah keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, bukan karena kita beli, bukan karena kita baik, tapi karena anugerah semata. Memang kita terima dengan iman kepercayaan kita. Dan ketika kita sudah menerimanya saudara-saudara, dan inilah yang Paulus katakan sekarang, jangan sia-siakan karunia itu saudara-saudaraku, teman-teman sekerjaku. Dan ini juga menarik saudara-saudaraku, ungkapan seorang percaya atau seorang yang beriman. Dia melihat orang yang tadinya ia dilayaninya sedemikian rupa dan sekarang menjadi warga pengikut Kristus dan menjadi jemaat. Paulus tidak berkata, kamu anak buahku, bukan seperti itu. Tapi dia katakan teman-teman sekerja ya yang ada di Korintus.
Jadi kita ini semua adalah teman sekerja, saudara-saudaraku. Kita ini semua adalah mitra, saudara-saudaraku. Ya, benar ada tohonan, ada jabatan gerejawi, tapi itu harus kita pahami dalam bentuk pelayanan. Dan ketika Paulus mengatakan itu dalam suratnya di Efesus, sebenarnya itu menjadi tanggung jawab untuk memperlengkapi semua orang kudus, yaitu teman sekerjanya itu, mitra kerjanya itu. Jadi tugas para pelayan yang punya tohonan jabatan gerejawi adalah untuk memperlengkapi warga jemaat, supaya warga jemaat itu benar-benar juga menghargai, melakukan kasih karunia yang telah Tuhan berikan itu. Saudaraku, menghargai kasih karunia tentunya ini menjadi yang sangat penting supaya kita sungguh-sungguh mau melakukan tugas melayani itu. Saudara, tadi pagi saya mendengar dari seorang teman pendeta menceritakan rupanya ada seorang parumain. Ini ibu-ibu parumain rata-rata ini ya, yang udah ibu-ibu. Cuma apa ketemu dengan mertuanya atau tidak itu mungkin hal lain, tapi parumainin semua. Karena senangnya parumainnya ini dibelinya katanya tas yang terbaik dari luar negeri ini pulangnya istrinya, parumain ini diserahkan kepada mertuanya. Ya mulanya mertuanya sangat senang, tapi kemudian kayaknya dia nggak begitu ini ya, respect atau sengaja atau tidak, katanya tasnya itu ditaruh di tempat masak di dapur. Bayangkan ibu. Lalu ketika parumainnya datang dilihat lagi, gimana ini mertua, udah saya kasih sedemikian rupa, tapi mertuaku menaruhnya justru di tempat masak dan tidak dipakainya. Kalau ibu parumain itu bagaimana kira-kira perasaan ibu ya? Atau kita tukar aja, itu kan cerita itu tadi itu mau menggambarkan ada pemberian saudara-saudaraku, pemberian anugerah tentunya itu. Dia sangat senang memberikannya itu karena tentu ada sesuatu yang dia inginkan tentu dari kita pun supaya kita berubah atau kita semakin baik atau kita diberikan kepada kita. Tapi kita tidak mau memakainya saudara-saudara dengan baik, tidak mau mempergunakannya. Maling-ling mati hati-hati hinang hati. Orang Batak bilang ini enak sekali loh, tapi yang muda-muda mungkin gak ngerti lagi, tapi nanti tanyalah kepada yang lebih senior. Seang do pau seang moloso adong panukusan. Seang itu sia-sia, tidak berarti. Pau seang itu pemberian dari pihak orang tua perempuan sebagai ini biasanya lahan ini ya. Lahan diberikan sedemikian rupa untuk menambah sumber kehidupan kepada keluarganya. Keluarga perempuan ini di tempat yang baru tentu dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Tapi kalau tidak ada panukusan itu berarti untuk mengayomi, untuk melakukan baik, itu akan sia-sia. Itu filosofi orang Batak loh, ibu, bapak. Tapi firman Tuhan juga menguatkan kita sekarang. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia pemberian Tuhan itu di dalam hidupmu. Dan inilah saudara-saudaraku, kasih karunia yang menjadi dasar untuk kita. Kita harus melayani. Tapi bukan sekadar melayani, tapi juga menghamba saudara-saudaraku. Karena itu di dalam kita melakukan tugas-tugas kita sebagai pelayan yang sungguh-sungguh mau memberi, pelayan yang sungguh-sungguh mau bersama menumbuhkan, menghidupkan orang yang butuh pelayanan itu. Saudaraku, pasti banyak tantangan, ada kesulitan. Itu bisa datang dari luar tentunya, dari yang dilayani, dari orang-orang lain, pihak lain yang tidak senang, ya. Saudara-saudara, kalau kita senang, kalau kita baik, yang kita layani baik, jangan pikir udah terus baik semuanya. Bisa saja ada orang yang tidak senang atau setidaknya iblis. Tahu enggak?
epistel yang kita baca tadi bagian dari pengalaman Ayub seperti itu. Allah bertemu dengan malaikat-malaikat, termasuk di situ katanya si iblis. Lalu Tuhan mengatakan, bagaimana kau lihat orang saleh itu, Ayub itu baik kan? Oh iya, karena engkau memberikan segala sesuatu kepada dia. Coba sedikit ada penderitaannya bagaimana dia. Lah, ya udah, silakan. Tapi jangan ambil nyawanya atau jangan sentuh dia. Yang punya dia boleh aja. Lihat saudara, ternyata iblis tidak senang melihat Ayub saleh, melihat Ayub baik. Lalu sedikit ya ngomong dengan Tuhan. Tuhan izinkan, dan ini kata kunci kalau Ayub ya, jangan katakan dari Tuhan itu penderitaan. Itu diizinkan Tuhan, penderitaan itu kepada Ayub dari siapa? Iblis, diizinkan Tuhan. Nah seperti itu saudara-saudara, di sekitar kita juga pasti ada yang lain mau mengganggu dalam pelayanan kita itu. Kita baik, yang kita layani juga baik, menerima sedemikian, tapi ada yang mau mengganggu. Saudaraku, di sini perlu kita harus meneladan Yesus sebenarnya yang utama. Bagaimana Yesus di tengah-tengah penderitaannya, bagaimana Yesus mengalami siksaan, bagaimana Yesus sampai menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya. Kalau kita ikuti dari awal ibadah kita ini tadi, kita dituntun untuk itu saudara-saudara. Yesus dalam Markus tadi mengatakan, anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tapi melayani dan mau memberikan nyawanya, saudara-saudara, pengorbanan. Paulus juga berkata seperti itu saudara-saudaraku dalam nas yang kita baca tadi. Ada pengorbanannya saudara-saudara. Dan kita perhatikan dengan baik apa sesungguhnya yang Paulus mau katakan dari pengalaman pelayanannya itu. Yang pasti tadi tantangan ada. Jadi jangan bermimpi saudara-saudara ketika kita melayani tidak ada tantangan, ada. Malah banyak. Tapi kata Paulus, justru di tengah-tengah banyaknya tantangan sedemikian rupa itu, ya perhatikan saudara-saudaraku apa dikatakannya. Di ayat yang ketiga kita mulai lihat ya, supaya di tengah-tengah keadaan seperti itu kita tidak memberi sebab orang tersandung. Kita tidak boleh membuat orang menjadi tersandung. Kalau kesanjung boleh aja ya. Kesanjung boleh. Ini sedikit loh, hurufnya di sini juga sedikit. Tapi sehari-harinya praktiknya juga seperti itu tentunya. Jangan karena sikap kita, jangan karena ya ketidakmampuan kita di tengah-tengah seperti itu lalu ada orang yang lain yang kesandung, saudara-saudara. Oleh karena itu perlu ada kesabaran. Oleh karena itu perlu di tengah-tengah seperti itu kemurnian hati. Di situ perlu kuasa Roh Kudus dan kasih. Saudaraku, itu di ayat 6 kita baca. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Supaya kita tidak menjadi membuat orang tersandung. Tersandung tentunya tahu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tadinya tujuannya udah ke sana, tapi karena ada penghalang, dan penghalang itu sekarang kita ini membuat dia terhalang. Ya, kadang-kadang efeknya bisa fatal dengan batu sandungannya. Mungkin dia bisa jadi lari atau mungkin bisa sampai ya mati. Jangan, kata Paulus, tapi sebaliknya harus menjadi benar-benar kita menjadi alat untuk bersama dia sampai ke tujuan. Untuk ini saudaraku, saya pernah
menghayati tentang hidup Mahatma Gandhi. Dan saya pikir saudara-saudara juga kenal Mahatma Gandhi, yang pasti bukan dari Tapanuli ini Mahatma Gandhi ya, tapi ada hubungan darah kita barangkali dengan dia, karena katanya orang Batak itu asalnya dari daerah Hindu sana ya, dan buktinya masih ada peninggalan-peninggalannya. Salah satu misalnya kalau orang Batak bilang Tangiang ya, Tangiang itu masih lekat bahasa Hindunya. Tangi itu dengar, Hyang itu Tuhan, ya dengar Tuhan, Tangi Hyang. Nah jadi masih ada ya salah satu, tapi bukan hanya itu, masih banyak tentunya. Kalau pernah saudara-saudara ke Tapanuli, ke Barus, ada candi di sana, ya Candi Pertiwi, candi yang lain. Jadi bukan hanya di Jawa ada candi, nah, itu tentu peninggalan mereka. Saya mau katakan ya Mahatma Gandhi dekat dengan kita dari opung, tapi tentunya enggak langsung lagi. Siapa ini Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi adalah tokoh pejuang yang sangat populer dengan motonya, ingat ya Bapak Ibu Saudara ya, perlawanan tanpa kekerasan. Tahu saudara-saudara dari mana dia dapat itu? Itu dia dapat dari Yesus Kristus. Kok pendeta berani mengatakan iya? Mahatma Gandhi itu kalau saudara-saudara hafal benar itu dengan khotbah di bukit. Berapa pasal khotbah di bukit? 3, 5, 6, 7 Matius kan? Kita mungkin hanya pasal 5-nya yang hafal. Tapi Mahatma Gandhi hafal 3 pasal. Dari situlah dia ambil motonya, perlawanan tanpa kekerasan. Karena di situ ditemukan kan kalau kamu ditampar pipi apa ya, pipi mana ya? Kalau ditampar pipi apa dalam khotbah di bukit? Kanan ya. Lalu berikanlah pipi gitu ya. Nah, itu kan aneh, bertentangan dengan hukum yang biasa di dunia ini, tapi Mahatma Gandhi lakoni itu dengan baik. Tapi saudara-saudara, apa yang mau saya katakan? Ketika dia menghayati yang diajarkan oleh Yesus Kristus, ketika dia mengambil moto perjuangannya, perlawanan tanpa kekerasan, itu benar-benar dari ajaran Kristus. Tapi ketika dia ditanya kenapa tidak mau jadi Kristen, jawabannya apa saudara-saudara? Munafik. Loh, kok munafik? Ya, saya pernah datang ke gereja dengan baju sederhana, tapi saya tidak dilayani di pintu depan itu. Tapi orang yang bagus pakaiannya dilayani dengan bagus, diantar duduk. Silakan baca riwayat Mahatma Gandhi, saudara-saudaraku. Kecewa, tersandung saudara-saudara. Tapi syukur dia katakan tidak mau jadi Kristen karena itu. Kalau nanti saya jadi Kristen, jangan-jangan saya menjadi seperti mereka. Karena itu saudara-saudara, hendaknya ketika kita sudah lakoni kasih karunia itu dengan baik, janganlah menjadi batu sandungan lagi. Jangan lagi pernah ada seorang yang sudah melayani lalu berkata, aku tidak mau lagi melayani, kenapa? Malas, sangat kejam, sadis, keras. Ya, dari dulu Tuhan sudah katakan itu. Loh, jadi kalau begitu bagaimana? Ya minta kepada Tuhan kekuatan untuk menghadapi. Minta hikmat dari Tuhan untuk menghadapi. Jangan jadi berputus asa, jangan jadi diem. Tapi harus benar-benar mau untuk membuka diri kepada kuasa Tuhan. Saudaraku, panggilan Tuhan, panggilan topik minggu kita sekarang jelas. Lakonilah, lakukanlah dengan kasih. Lakukanlah dengan sungguh atas kesadaran atas kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Sebab dia juga sudah memberikan kasih-Nya. Lalu kita juga akan pancarkan kasih yang dari Kristus itu ke dunia sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, saya seringkali menggambarkan kata kasih. Kasih bukan yang biasa kita pakai untuk saudara-saudara atau kita yang pacaran atau suami istri, bukan itu ya.
Tapi kasih yang kita pakai dalam kasih Tuhan adalah agape. Kalau pacaran, maaf ya, seperti atau suami istri itu eros. Tapi kasih agape beda. Agape itu, lihat saudaraku, Tuhan mau datang. Tuhan mau bersama dengan manusia. Tuhan mau menyelamatkan, menghidupkan, mengangkat harkat, membangun. Tapi untuk itu dia mau berkorban. Karena itu simbol yang biasa kita lihat, jangan dimain-mainkan loh. Kalau ada love itu dengan jantung, ya memang bahasa Ibrani untuk mengatakan jantung itu adalah leb, dan dari kata leb itu masuk ke bahasa Jerman menjadi Liebe, dan ke bahasa Inggris menjadi love, ya. Lalu kita mengatakan I love you. Sebenarnya kalau kita berangkat dari pemahaman Ibrani, I jantungi kamu. Kalau I jantungi kamu berarti aku memberikan jantungku kepadamu. Aku memberikan pusat hidupku kepadamu. Aku memberikan seluruh diriku kepadamu. Kalau jantung sudah diberikan, tentunya totalitas hidupnya sudah diberikan. Karena itu pelayanan Kristiani yang di dalam kasih itu sesungguhnya adalah pelayanan yang sepenuh hati. Tidak boleh setengah hati, saudara. Apalagi tanpa hati. Tapi harus benar-benar sepenuh hati. Mari kita berikan hati kita. Mari kita berikan kasih kita yang sungguh. Mari kita sungguh-sungguh mewujudkan kasih karunia Tuhan itu di tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengingatkan kembali akan kasih karunia yang Engkau berikan di dalam hidup kami, yaitu keselamatan yang dibawa oleh anak-Mu Yesus Kristus. Kami mensyukurinya Tuhan, sebab kami ini sudah menjadi manusia baru. Kami masih menjadi manusia rohani. Kami akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tugas tanggung jawab kami di tengah dunia. Sebagaimana Yesus anak-Mu, kami akan menyampaikan itu. Dan bersama dengan para rasul, demikian juga bapak-bapak gereja dan teman sekerja kami boleh melayani. Tapi bukan sekadar melayani, tapi sungguh melayani dan menghamba seperti Yesus. Yang melayani dengan sepenuh hati, yang melayani dengan sungguh-sungguh, yang melayani dengan keterbukaan akan pertolongan bantuan daripadamu Tuhan di saat kami menghadapi tantangan, supaya kami penuh kesabaran, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan boleh melampaui. Dan biarlah kami Tuhan melalui pelayanan itu bukan menjadi batu sandungan. Tuhan terima kasih, berkatilah kami semua, baik secara pribadi dalam kehidupan kami dan bersama-sama sebagai orang Kristiani, di rumah kami, di tempat kerja kami, dan dalam hubungan yang lebih luas, pergaulan dengan masyarakat majemuk. Berkati kami Tuhan di tengah-tengah kesulitan tantangan yang sedang kami hadapi, adanya virus corona dan akhir-akhir ini semakin meningkat kasus terpapar. Saudara-saudara kami masyarakat, baik di tengah lingkungan yang dekat dengan kami di Jakarta ini. Juga kami dengar bagaimana kerasnya pemerintah mengingatkan supaya kami ketat untuk menjaga protokol kesehatan, menjaga untuk tidak berkumpul-kumpul ataupun berkerumun. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa mengingatkan kami dengan roh-Mu supaya kami berhikmat di tengah-tengah kesulitan itu. Dan karena itulah Tuhan kami juga berdoa, mendoakan saudara-saudara kami ini yang begitu banyak sekarang ini dalam perawatan. 17 orang dirawat di rumah sakit yang beraneka, 27 orang dirawat di rumah dan sudah lama. Kami mohon ya Tuhan, atas penyertaan-Mu mereka semakin teguh dan kuat, dan atas berkat-Mu
melalui tangan tim medis, obat, makanan, istirahat, mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Kuatkanlah mereka Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka, dan kami juga jemaat ini sekarang berduka karena tadi malam seorang anak sekolah minggu yang tadinya diharapkan oleh guru-gurunya akan bergabung dalam ibadah sekolah minggu tadi pagi, tetapi tadi malam sudah mendahului kami. Hasurungan Christian Siregar usia 7 tahun. Anak dari Amang Hendrik Siregar dan Dumasia Silitonga. Tuhan, di dalam kedukaan orang tuanya dan kami juga bersama dengan orang tua, biarlah penghiburan daripadamu meneguhkan, menghiburkan, dan ibadah saat ini yang dilangsungkan di tempat itu, bahkan untuk pemakaman juga nanti siang sore, kiranya Tuhan itu berjalan dengan baik dan boleh membawa penghiburan untuk keluarga. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini, baik ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan. Berkatilah mereka Tuhan, menghitung hari-hari hidupnya, sehingga mereka mendapat hikmat bijaksana untuk bersyukur kepada Tuhan dan memohon senantiasa penyertaan-Mu ke depan. Terima kasih Tuhan, kami juga mohonkan semua program yang akan kami lakukan bersama di jemaat-Mu atau juga bersama dengan pimpinan HKBP boleh berjalan dengan baik seminggu ke depan ini. Terima kasih Bapa, kami mau mohonkan penyertaan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami melakukan tugas-tugas kami seminggu ke depan ini. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada saat kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian Tuhan pakai hidupku, mari kita serahkan persembahan 1A untuk jemaat, 1B untuk pembangunan, dan kantong kedua untuk kategorial remaja pusat. Tuhan pakai hidupku. Tuhan pakai suaraku memuliakan nama-Mu, juga tutur kataku memberitakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu.
jadilah kehendak-Mu makin nyata bagiku. Kuduskanlah hatiku, layak jadi bait-Mu, layak jadi bait-Mu. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagiku, pakai juga aku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tanpa pertolonganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku kepadamu berkenan kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali dengan tidak berkerumun dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.